Jika capres koalisi perubahan itu menganggap ada kekhawatiran, bisa disebutkan ciri-ciri atau tanda-tandanya, Pak. Pernahkah Pak Jokowi menyebut-nyebut hanya Pak Ganjar saja yang layak menggantikannya? Atau cuma Pak Prabowo yang bisa jadi presiden? Kan tidak ada. Dan pernyataan Anda itu loh Pak Anies, yang membuat masyarakat makin antipati pada diri Anda. Berjumpa lagi dengan Om Pen. Salam seger waras. Sepertinya kalau kita mendengar pidato-pidato bakal capres koalisi perubahan, kontestasi capres diibaratkan sebagai sebuah pernikahan yang gagal atau menghadapi kegagalan hidup. Mengapa bisa disebut demikian? Karena presiden yang terpilih berulang kali ditekankan tidak berkaitan dengan presiden sebelumnya. Pandangan itu jelas sebagai sebuah pemikiran atau pikiran yang tidak rasional. Pikiran yang merusak, pikiran yang meracuni logika berbangsa dan negara. Kehidupan bernegara diatur oleh undang-undang, termasuk juga bagaimana seorang pemimpin memegang kendali. Presiden Indonesia tidak bisa seenaknya sendiri dalam membawa bangsa ini ke masa depan. Mengapa tadi saya sebutkan padanan seperti pernikahan gagal? Kan orang yang menikah 2 kali pasti bakal melupakan pernikahan pertamanya. Pasti tidak mau meneruskan apa yang terjadi di pernikahan sebelumnya. Makanya pandangan Pak Anies sudah kayak pandangan orang yang gagal menikah saja. Tidak mau melihat masa suram yang dilewati. Dan proses meluluhlantakan logika masyarakat dalam memahami negara diobrak-abrik oleh seorang Anies Baswedan. Sungguh jika kita mendengar apa yang disampaikan dalam beberapa kesempatan, mestinya ditegur oleh para politisi senior. Seandainya ini masih ada almarhum Gus Dur, Profesor J.E. Sahatepi, almarhum Buya Syafiee, dan lainnya. Bagaimana bisa analogi proses pergantian presiden kemudian disimplifikasi atau diremehkan dengan penuturan seperti layaknya sekelompok orang yang berjalan di hutan rimba? Dan kesalahan fatalnya dengan menyebutkan Pilpres bukan untuk melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya. Sebuah pernyataan yang melanggar aturan. Dalam sistem perencanaan negara kita, zaman Orde Baru dikenal dengan GBHN. Namun sekarang ini sudah ada blueprint yang bernama RPJPN atau kepanjangannya dari Rencana Jangka Panjang Nasional. Dan sudah dijalankan sejak 2007. Undang-undang RPJPN itu ditetapkan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan akan berakhir di tahun 2025. Dan rencana jangka panjang itu di breakdown di RPJMN atau rencana jangka menengah 5 tahunan. Itu menandakan pemerintahan Pak Jokowi menerjemahkan undang-undang yang dibuat saat Presiden SBY masih berkuasa. Apa dalam pikiran Pak Anies? Pak Jokowi sama sekali tidak menginterpresentasikan yang ditetapkan pada masa Pak SBY. Menyedihkan sekali. Seorang mantan rektor, mantan Mendikbud, bahkan mantan gubernur, namun merasa berat jika harus meneruskan apa yang sudah direalisasikan pemerintahan sebelumnya. Apa dipikirnya waktu jadi gubernur DKI yang dilakukan di sana bukan meneruskan program gubernur sebelumnya? Rumah DP 0, rumah lapis, bahkan stadion JIS yang dibangga-banggakan Pak Anies.
Memangnya itu murni ide Pak Anies? Coba Bapak jujur. Sejarah stadion itu seperti apa? Dulu namanya stadion apa? Siapa gubernur yang meletakkan batu pertama pembangunan JIS? Total berapa biaya pembangunannya? Dan anggaran terbesar itu dari APBD, DKI atau APBN? Jangan pernah berharap Pak Anies menceritakan sejarah JIS. Dia hanya membanggakan JIS yang trotoarnya ada garis saf buat sholat. Oh lupa. Ya, lupa. Yang juga dibanggakan yakni Formula E. Sekarang silahkan telusuri. Kapan saat kampanye Pilgub dijanjikan jika terpilih bakal menggelar Formula E? Cari saja jejak digitalnya. Tidak pernah akan ketemu. Terbukti kan? Kalau ketika memimpin apa yang dilakukan tidak dilalui dengan perencanaan yang baik, atau mengambil proyek yang direncanakan pemimpin sebelumnya, lalu diglorifikasi, dilebih-lebihkan, dan diklaim sebagai sebuah keberhasilan. Lebih lucu lagi nih, JIS. Bentuknya stadion tapi jangankan buat laga bola, buat konser saja rawan insiden berbahaya. Makanya meski bernama Jakarta International Stadium, menggelar pertandingan sekelas Liga Indonesia tidak bisa, apalagi pertandingan internasional. Itu jejak-jejak yang melandasi. Mengapa Pak Anies memang harus mendegradasi pemimpin sebelumnya yang akan digantikan? Kalau masih menghargai karya pemimpin sebelumnya, apa yang dilakukan Pak Anies? Standarnya berada di bawah itu. Penyebutan Pilpres bukan untuk melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya. Jelas sebuah rencana yang bertentangan dengan aturan atau regulasi di negara kita. Itu menunjukkan sebuah cacat logika. Kekeliruan berpikir dan makin menunjukkan memang tidak layak, tidak tepat. Malah kekeliruan yang fatal mengusungnya sebagai capres. Anehnya, sikap Nasdem sebagai partai pengusung diam saja. Mau tahu program Pak SBY yang dilanjutkan? Bahkan progresnya jauh lebih tinggi dilakukan Pak Jokowi. Banyak sekali. Implementasi alokasi dana desa, pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, bendungan, pos lintas batas, bansos, BPJS, dan masih banyak yang lainnya. Ketika capaian Presiden Jokowi lebih optimal, inisiasi Pak SBY jadi tidak ada artinya. Ungkapan Pilpres bukan melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya oleh Pak Anies disampaikan pada BIMTEK dan Konsolidasi Nasional PKS yang diikuti anggota fraksi PKS serta pimpinan DPRD PKS. Masa orang sebanyak itu mendengar pidato politik menyesatkan tidak ada yang memprotes? Setidaknya wakil rakyat dari kota Depok. Kan mereka bisa menguasai Depok lebih dari 2 periode. Apa penggantinya tidak melanjutkan hasil kepemimpinan sebelumnya? Mengumpamakan Pilpres seperti kelompok regu di hutan belantara. Satu diantaranya membawa kompas, kemudian akan diganti ketua regu selanjutnya hingga tujuan tercapai. Nah, jelas perumpamaannya saja di hutan belantara. Yang kita tidak tahu rimba serta kompas itu untuk menunjukkan arah. Program jangka panjang itu ya analogi kompas yang Pak Anies terangkan. Ya enggak? Dipikirnya kalau kita menyimak, kita tidak tahu sesat pikiran di mana. Pak Anies tidak perlu mengkhawatirkan masa jabatan Pak Jokowi. Beliau sama sekali tidak resah jika waktunya telah tiba. Bisa dijamin, Pak Jokowi tidak berkepentingan atas kekuasaan. Kemarin juga sudah dipaparkan, cawe-cawe Pak Presiden itu agar apa yang sudah dimulai ya harus diteruskan. Kalau berhenti, kapan mau majunya bangsa ini? Jika capres koalisi perubahan itu menganggap ada kekhawatiran
bisa disebutkan ciri-ciri atau tanda-tandanya, Pak? Pernahkah Pak Jokowi menyebut-nyebut hanya Pak Ganjar saja yang layak menggantikannya? Atau cuma Pak Prabowo yang bisa jadi presiden? Kan tidak ada. Dan pernyataan Anda itu loh Pak Anies, yang membuat masyarakat makin antipati pada diri Anda. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.